sebuah jurnal dengan judul Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 yang ditulis oleh Fatih Rizky Wibowo. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa bahasa Arab merupakan bahasa internasional saat ini. Artinya, bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain juga mempelajari bahasa Arab. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal pendidikan nih, ada pasti nggak akan lepas dari kata-kata kurikulum. Di Indonesia sendiri itu sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994. Kemudian pada tahun 2004 kurikulum berubah dengan sistem kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian pada tahun 2006 kurikulum berubah lagi menggunakan sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan saat ini teman-teman, kita sedang menjalani atau menerapkan kurikulum 2013. Nah, setelah kurikulum 2013 diterapkan dan kita sedang menjalani kurikulum 2013 ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh positif yang bisa diterapkan dari kurikulum 2013 ini. Tahu dari mana? Kita bisa melihat dari ketika proses pembelajaran berlangsung, itu tidak lagi memfokuskan pada guru saja, tetapi banyak mengaktifkan peserta didik tersebut. Namun demikian, walaupun visi misi dari kurikulum 2013 itu lebih baik, tapi banyak nih setelah peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, banyak yang tidak sesuai dengan visi misi kurikulum yang telah ditetapkan. Kayak misalnya tadi, kan kita lebih memfokuskan kepada aktifnya peserta didik, tapi ada juga guru yang dia tidak mengaktifkan peserta didik, artinya monoton, ceramah seperti itu. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kurikulum 2013 diterapkan. Apa aja itu? Yang pertama, pada masalah perencanaan. Nah, pada kurikulum 2013 itu hendaknya bagi seorang guru ketika mau melakukan sebuah pembelajaran, itu mereka hendaknya melakukan perencanaan terlebih dahulu, mempersiapkan perencanaan yang baik sehingga ketika melakukan proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya RPP, kemudian silabus. Ini merupakan dua komponen penting yang harus ada ketika pembelajaran berlangsung. Namun demikian, setelah peneliti melakukan observasi, banyak nih guru-guru yang nggak ada RPP dan silabusnya ketika proses pembelajaran berlangsung. Akibatnya apa? Akibatnya seorang guru itu nggak terarah, dia ini mau kemana kayak gitu. Pembelajaran ini untuk apa? Dan peserta didik juga dibawa bingung dengan itu. Makanya kurikulum 2013 ini diubah untuk bisa menjadikan proses pembelajaran itu menjadi lebih baik. Kalau tidak dituruti, tidak sesuai dengan kurikulum 2013, maka itu menjadi permasalahan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu pada pendahuluannya. Nah, teman-teman, kurikulum 2013 ini itu menghendaki seorang guru ketika mau masuk materi itu mendahulukan dengan memberikan motivasi. Kemudian memberikan penjelasan tentang tujuan dari pembelajaran tersebut. Apa sih manfaat kita mempelajari pembelajaran tersebut? Manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Dan kita harus bisa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik itu juga merasa termotivasi. Mereka menjadi terarah. Aku ini mau belajar ini untuk apa? Seperti itu. Nah, setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, banyak juga guru-guru ketika mereka melakukan proses pembelajaran itu tidak memberikan motivasi, tidak memberikan penjelasan tujuan dari pembelajaran itu apa. Akibatnya peserta didik dibuat bingung, mereka itu belajar itu untuk apa, dan mereka tidak merasa termotivasi. Belajar bahasa Arab ini untuk apa sih, kayak gitu. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga itu pada kegiatan inti dari proses pembelajaran berlangsung. Nah, kegiatan inti ini itu terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, pola interaksi. Nah, ketika kita menyampaikan sebuah materi, itu sangat diperlukan adanya interaksi dari seorang guru dan peserta didik, interaksi yang bagus. Karena akibatnya, kalau kita memiliki interaksi yang bagus dengan peserta didik, maka peserta didik juga akan dapat mencerna dengan baik apa yang kita sampaikan. Tapi kalau interaksi kita nggak ada chemistry sama peserta didik, maka juga akan sulit bagi peserta didik menerima apa yang kita sampaikan dari
pembelajaran tersebut. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah metode pelajaran. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran khususnya bahasa Arab ini sangat banyak sekali metode-metode yang bisa diterapkan ketika kita melakukan sebuah pembelajaran. Banyak sekali. Jadi, ketika kita mengajar itu banyak metode yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran tersebut. Tapi setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, masih banyak guru-guru yang sangat monoton, teman-teman. Monoton, mereka masih melakukan metode ceramah, jadi monoton seperti itu. Jadi peserta didik cuma dengerin gitu. Dan nggak ada peran peserta didik di situ. Artinya, makanya dalam kurikulum 2013 ini sangat diperlukan adanya kreativitas dari seorang guru tersebut. Kalau gurunya, karena keberhasilan dari sebuah pembelajaran itu juga tergantung dari gurunya. Kalau gurunya bagus, metode yang diterapkan itu bagus, maka tujuan pembelajaran, hasil dari pembelajaran itu juga akan baik. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran. Nah, kita sebagai pendidikan bahasa Arab, jurusan pendidikan bahasa Arab, kita tahu bahwa bahasa Arab itu banyak memerlukan adanya media pembelajaran, mulai dari audio, kemudian lab bahasa, itu adalah sangat penting untuk mencapai keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Tapi banyak nih sekolah-sekolah yang masih belum ada lab bahasa, masih belum mempunyai audio, kemudian masih belum punya LCD proyektor. Itu nggak termasuk dari kurikulum 2013, nggak mencapai standar kurikulum 2013, maka itu menjadi permasalahan di lapangan. Kemudian komponen yang keempat adalah penilaian. Nah, kurikulum 2013 ini memang banyak sekali penilaian yang harus dinilai oleh seorang guru. Kan kurikulum 2013 ini fokus utamanya itu pada sikap, penilaian sikap, kemudian penilaian kemampuan dan penilaian pengetahuan. Dan ketiga komponen ini itu dinilai per KD. Makanya setiap per semester itu guru merasa kesulitan dengan adanya penilaian karena penilaian dilakukan per KD. Maka itu menjadi permasalahan tersendiri buat seorang guru dari kurikulum 2013 ini. Nah, permasalahan yang keempat adalah sumber daya manusia atau SDM. Nah, ini ada dua komponen dalam sumber daya manusia, yaitu guru dan peserta didik. Nah, guru sangat diharapkan dalam penerapan kurikulum 2013 ini menjadi guru yang profesional, guru yang bisa sangat menguasai materi yang ingin dia sampaikan dan bisa mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Namun banyak guru-guru bahasa Arab yang mereka masih belum paham penerapan kurikulum 2013 ini itu seperti apa. Jadi mereka masih banyak yang belum bisa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan juga banyak nih masalah-masalah guru bahasa Arab yang ternyata itu nggak sesuai standar. Kayak misalnya guru bahasa Arab, cuman ketika dia menulis di papan tulis itu tulisannya kurang bagus, sehingga membuat peserta didik ketika melihat itu mereka dibuat bingung sehingga membubarkan kefokusan mereka. Itu adalah permasalahan. Kemudian ada lagi nih guru yang ketika melafazkan huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab itu banyak yang keliru. Misalnya kayak pengucapan huruf ain. Nah, itu banyak tuh guru bahasa Arab yang mengucapnya dengan ngain. Nah, itu kan keliru dan itu akan berdampak pada peserta didik. Maka diharapkan bagi seorang guru yang guru bahasa Arab untuk bisa terus memperbaiki lebih baik lagi kemampuan dan terus belajar gimana supaya bisa menyampaikan sebuah materi itu kepada peserta didik dengan baik dan bisa mereka pahami dengan baik. Kemudian komponen sumber daya manusia yang kedua yaitu peserta didik. Nah, peserta didik ini ada dua faktor. Yang pertama, peserta didik dalam suatu kelas gitu misalnya itu tidak memiliki kemampuan yang sama dalam bahasa Arab. Ada yang mereka udah paham, ada juga yang belum paham, ada yang bisa baca, ada yang belum bisa baca huruf-huruf bahasa Arab, ada yang bisa nulis, ada juga yang tulisannya masih ceker ayam dalam menulis bahasa Arab. Itu adalah sebuah permasalahan.
Sedangkan kurikulum 2013 ini itu sangat diharapkan untuk bisa mencapai target. Makanya itu permasalahan kalau misalnya ada peserta didik yang belum paham itu seperti apa. Nah, itu adalah sebuah permasalahan di situ. Kemudian yang kedua, dari minat peserta didik. Ada juga nih peserta didik yang dia nggak berminat untuk belajar bahasa Arab, sehingga motivasi sebesar apapun yang diberikan itu mereka tetap tidak berminat. Makanya sebagai seorang guru itu di kurikulum 2013 ini selalu menerapkan harus memberikan motivasi dan memberikan kaitan terhadap kehidupan sehari-hari supaya dia bisa menerapkan dan bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu review dari saya secara keseluruhan. Kemudian saya akan memberikan mengomentari kekurangan dan kelebihan dari jurnal ilmiah ini. Yang pertama dari kelebihan, setelah saya baca-baca itu bahasa yang digunakan sangat jelas. Ketika saya baca saya paham apa maksud dari ini, apa maksud dari ini. Jadi penjelasannya sangat padat dan jelas. Kemudian kekurangannya, saya tidak mendapati kesimpulan di jurnal ini. Jadi saya bingung ini tuh sebenarnya apa kesimpulannya kayak gitu. Jadi mungkin lupa atau seperti apa, nggak ada kesimpulannya. Baik, mungkin itu aja. Intinya adalah kenapa kurikulum itu terus berubah. Tujuan utama dari kurikulum berubah itu adalah untuk memperbaiki lebih baik lagi dari proses pembelajaran yang ada. Yang awalnya dari kurikulum 1975 tadi sampai sekarang kurikulum 2013, adanya perubahan tersebut untuk memberikan pengetahuan, memberikan pembelajaran yang baik untuk peserta didik sehingga bisa menciptakan generasi-generasi yang lebih baik lagi untuk menciptakan bangsa negara yang maju, yang lebih baik lagi dari negara-negara lain. Dan inti utamanya adalah bahwa setiap apapun yang diciptakan, Allah aja menciptakan makhluknya itu nggak ada yang sempurna, apalagi manusia menciptakan sesuatu itu pasti juga masih ada kekeliruan, masih belum sempurna. Jadi jangan jadikan kesempurnaan itu menjadi sebuah hal-hal yang harus kita hina, yang kita ejekkan, tetapi jadilah kesempurnaan itu untuk bisa terus memperbaiki satu sama lain. Kemudian udah mungkin itu aja. Maaf apabila terdapat perkataan dan perbuatan saya yang salah. Sampai ketemu lagi di next video dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.